Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Sinta, Topi, dan Windy akan memberikan bahan ajar video pembelajaran tentang cermin dan lensa yang telah ditugaskan kepada kami. Tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama ialah menjelaskan macam-macam cermin, yang kedua menjelaskan pengertian cermin cekung dan cembung, yang ketiga menjelaskan cara menentukan bayangan benda pada cermin cekung dan cembung, yang keempat menyebutkan sifat-sifat bayangan pada cermin, dan yang kelima menjelaskan rumus yang dipakai dalam cermin cekung dan cembung. Mirror, mirror in the world, siapakah wanita paling cantik di jagat raya ini? Tahukah kamu, pada film Snow White ada fase di mana ratu berbicara di depan cermin untuk mengetahui bahwa dirinya lah yang paling cantik. Berbicara cermin, cermin merupakan alat optik. Alat optik adalah alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum-hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Kalau cermin, prinsip kerjanya berdasarkan hukum pemantulan cahaya. Perlu kamu ketahui, berdasarkan kelengkungannya, cermin dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama cermin cembung dan yang kedua adalah cermin cekung. Akan tetapi yang akan dibahas saat ini adalah cermin cekung. Gambaran cermin cekung. Cermin cekung atau bisa disebut juga konkav adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau cermin konvergen karena sifat cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Ini adalah sifat-sifat bayangan dari cermin cekung, yaitu bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bisa berupa bayangan nyata atau maya. Hal ini bergantung pada tempat benda semula berada. Di samping ini adalah daftar posisi benda, sifat bayangan, dan letak bayangan pada peristiwa pemantulan cahayanya. Rumus-rumus pada cermin cekung. Pada cermin cekung, hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 2/r sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, di mana s adalah jarak benda, s aksen adalah jarak bayangan, f adalah jarak fokus, dan r adalah jari-jari cermin. Sementara perbesaran bayangan dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu m sama dengan s aksen per s sama dengan h aksen per h, di mana m adalah perbesaran bayangan, h aksen adalah tinggi bayangan, h adalah tinggi benda, s aksen adalah jarak bayangan, dan s adalah jarak benda. Di sini ada contoh soal tentang cermin. Soal yang pertama yaitu cermin cekung berjari-jari 100 cm, di depannya diletakkan benda berjarak 80 cm. Tentukan jarak bayangan yang terbentuk, lukis bayangan yang terbentuk, dan sifat bayangan benda yang terbentuk. Mari kita jawab dengan sesama. Penyelesaiannya, dalam soal diketahui bahwa R adalah 100 cm, maka F adalah 50 cm dan S adalah 80 cm. Bayangan yang terbentuk yakni 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Untuk mengetahui 1/s aksen, kita membutuhkan 1/f dikurangi 1/s. 1/s aksen sama dengan 1/50 dikurangi 1/80 dan disamakan menjadi 8/400 dikurangi 5/400 sama dengan 3/400. S aksen sama dengan 400 dibagi 3, yaitu 133,33 cm. Dan ini adalah gambar dari bayangan yang telah terbentuk. Sifatnya adalah nyata karena berada di depan cermin, terbalik, dan diperbesar. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi cermin cekung dan cermin cembung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.